Jujur ya, akhir-akhir ini gue sedih. Sedih sekali. Setiap kali melihat video tentang Jokowi yang dihujat, yang mau dimaksulkan, yang dihina-hina, dikata-katain. Gue sedih sekali. Di umur gue yang 56 tahun ini, baru kali ini gue merasakan mendapatkan seorang presiden yang luar biasa, yang mempunyai hasil kerja yang luar biasa. Ya, bahkan beliau ini sosok yang paling sabar yang pernah gue lihat sebagai pemimpin di negara ini. Dan satu-satunya pemimpin negara yang mau dekat dengan warganya. Zaman dulu kita nggak bisa yang namanya dekat sama kepala negara. Dari yang pertama sampai yang terakhir sebelum Jokowi, tidak ada satupun kita bisa mendekati kepala negara. Bahkan kita bisa selfie, kita bisa salaman, kita bisa cium tangan. Sekarang dengan hasil kerja yang luar biasa ini, masyarakat itu banyak dibohongin oleh parpol, oleh elit-elit politik dengan membuat skenario-skenario yang sedemikian rupa yang sehingga mereka bisa membuat masyarakat ini membenci Jokowi. Termasuk relawan-relawan yang dulu berjuang bersama gue. Ya, entah otak mereka di mana gue juga nggak ngerti. Mereka sebenarnya sudah melihat transisi dari presiden sebelum Jokowi sampai sekarang ini. Transisi pemerintahan itu seperti apa mereka sudah lihat. Hasil kerja dari presiden yang dulu sampai sekarang itu bisa terlihat dengan jelas. Tapi mereka tidak memandang itu semua. Mereka lebih mau mendengar cerita-cerita yang katanya Jokowi begini, Jokowi begitu, Jokowi bono. Mereka hina-hina terus presiden yang terbaik ini. Jujur gue pernah mengkritik kinerja dari Pak Jokowi. Tapi gue gak pernah menghina. Ya, gue gak pernah menghina sama sekali. Dan akhirnya gue juga sadar Jokowi tidak bisa bergerak terlalu bebas karena semua kebijakan itu semua diatur dan harus sesuai dengan keputusan dari DPR. Jadi kalian yang membenci Jokowi harusnya kalian berpikir apa yang sudah dilakukan para anggota DPR ini yang notabene lebih banyak itu dari PDIP. Kenapa kebijakan-kebijakan segala macam itu bisa menjadi seperti ini seperti itu? Termasuk rencana undang-undang perampasan aset yang sudah digaungkan oleh Jokowi dari tahun 2019. Kalian harusnya mikir, ya, kalau misalnya Pak Jokowi itu memang mempunyai nafsu dalam berkuasa, ya, untuk mendapatkan keuntungan, dia nggak mungkin mengajukan RUU perampasan aset pertama. Terus kedua, Pak Jokowi sudah pernah menolak untuk 3 periode yang diusulkan orang-orang. Gue benar-benar berharap dengan segenap hati gue ya guys, untuk kalian-kalian yang suka membenci Pak Jokowi, menghina-hina dia, ya, please jadilah orang yang mempunyai hati. Jadilah manusia yang bisa melihat kebaikan dan prestasi orang. Harusnya kalian lebih sensitif dalam melihat situasi. Ya, jangan hanya mengikuti kabar-kabar ini, kabar itu. Tanpa Jokowi, Indonesia itu belum seperti sekarang ini. Ingat guys, mau bukti? Hitung aja berapa banyak yang sudah dikorupsi dari PDIP. Coba hitung berapa banyak.
Terus selama COVID, semua masih bisa berjalan dengan lumayan baik karena Pak Jokowi berpikir dengan keras bagaimana cara untuk kita bisa bertahan dalam COVID. Itu prestasi coy. Negara lain banyak yang nyungsep. Sumpah. Dan lo orang yang berdemo, demo. Ya. Kalau kalian memang membenci Jokowi, bersumpahlah untuk memuntahkan semua bantuan-bantuan yang sudah digelontorkan pemerintah. Ya, jangan cuma mau makan bantuannya doang, tapi abis itu lu hina dan lu benci sama kepala negaranya. Oke? Salam waras.